Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki dan di sini saya akan menjelaskan atau membacakan tentang makhluk hidup dan lingkungannya dan penanggulangan mitigasi bencana. Untuk yang pertama yaitu makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup dan lingkungannya memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri tersebut antara lain: yang pertama yaitu bernapas. Bernapas adalah ciri-ciri makhluk hidup yang paling umum dan yang paling utama. Bernapas adalah proses menghirup dan mengeluarkan. Proses bernapas akan melibatkan oksigen dan karbon dioksida. Tubuh akan mengalami oksidasi biologi terjadi pada sel-sel tubuh yang butuh oksigen. Proses tersebut akan menghasilkan karbon dioksida karena terjadi proses pembakaran zat makanan oleh oksigen. Organ tubuh yang berperan untuk pernapasan adalah paru-paru. Pada tumbuhan, proses bernapas dinamakan dengan fotosintesis. Pada proses fotosintesis, karbon dioksida akan diolah bersama dengan air dan sinar matahari. Proses tersebut berlangsung di stomata. Akan ada glukosa padat yang dikonsumsi oleh tumbuhan dari proses itu. Setelah itu, oksigen akan dikeluarkan oleh tumbuhan melalui stomata. Proses pernapasan pada hewan terjadi beda-beda tergantung jenis hewan dan jenis lingkungan tempat tinggalnya. Contohnya seperti mamalia yang bernapas menggunakan hidung dan paru-paru. Berbeda lagi dengan ikan. Ikan bernapas menggunakan insang terletak di bagian sisi kiri dan kanan pada kepala ikan. Untuk yang kedua pada makhluk hidup dan lingkungannya yaitu membutuhkan nutrisi. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah membutuhkan nutrisi. Tentunya nutrisi dari luar tubuh yang masuk ke dalam tubuh akan diolah dan diproses di dalam tubuh. Pengolahan tersebut akan menghasilkan zat-zat yang nantinya akan digunakan oleh tubuh. Setelah itu akan dihasilkan sebuah energi atau tenaga supaya tubuh bisa bekerja secara semestinya. Nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh meliputi makan dan minum. Untuk yang ketiga pada makhluk hidup dan lingkungannya yaitu bergerak. Hewan dan manusia memiliki sistem gerak seperti otot, sendi, dan tulang yang bisa digunakan untuk bergerak. Berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan bergerak atas reaksi terhadap lingkungannya. Contoh, gerak pada bunga dari kuncup menjadi mekar ketika tumbuh bergerak mencari air atau sinar matahari. Ada beberapa jenis gerak pada tumbuhan yaitu gerak teksis, gerak nasti, dan gerakan tropisme. Gerakan tersebut terjadi karena adanya reaksi hormon pada tumbuhan. Contohnya seperti hormon auksin. Dan yang keempat pada ciri-ciri makhluk hidup dan lingkungannya yaitu bereaksi pada rangsang atau iritabilitas. Ciri-ciri makhluk hidup juga akan bereaksi pada rangsang. Dalam hal ini makhluk hidup juga akan bereaksi pada rangsangnya. Dalam hal ini makhluk hidup memiliki nervous system. Dan untuk yang selanjutnya yaitu mitigasi penanggulangan bencana. Dan untuk yang selanjutnya yaitu mitigasi penanggulangan bencana. Mitigasi adalah langkah yang juga dilakukan sebelum bencana terjadi. Contohnya seperti antara lain membuat peta wilayah rawan bencana, membuat bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau jelaskan atau membacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.